warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izizatul Hasanah dari kelas PAI 2C kelompok 5 ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan ulumul Quran. Kata ulumul berasal dari bahasa Arab. Ulum jamak dari kata ilmu. Kata ilmu berarti al-fahmu wal idrok, paham dan menguasai. Jadi secara ilmiah, ulumul Quran adalah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuz, pengumpulan dari penerbit Al-Quran, pengetahuan tentang surah Mekah dan Madinah, an-nasikh wal mansukh, al-muhkam wal mutasyabih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Al-Quran. Cakupan pembahasan ulumul Al-Quran yang telah ada meliputi Al-Quran itu sendiri, penamaannya, akar katanya, pengertian, penamaan dan sifatnya, perbedaannya dengan hadits qudsi. Lalu wahyu yang meliputi pengertian, kemungkinan dan terjadinya wahyu, cara turunnya kepada malaikat dan rasul. Rahasia-rahasia di sekitar metode turunnya masalah penghimpunan sejak masa Nabi sampai terbitnya Al-Quran yang diayatkan resmi sebagai bentuk finalnya. Di samping itu juga pembahasan tentang asbab al-nuzul, ayat-ayat yang turun di Mekah dan di Madinah, tentang awal surah, ilmu qiraah dan ahlinya, nasikh mansukh, ilmu rams Al-Quran, muhkam dan mutasyabih, tasbir, kemuzizatannya, dan masih banyak lagi. Adapun sejarah perkembangan ulumul Quran, yang pertama ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW, yang kedua ulumul Quran pada masa khalifah, yang ketiga ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in, yang keempat masa pembukuan, dan yang terakhir ulumul Quran pada masa kontemporer atau modern. Pada masa Rasulullah, ulumul Quran pada masa ini berupa penafsiran ayat Al-Quran secara langsung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Begitu pula dengan antusiasme para sahabat dalam bertanya tentang makna surat ayat, menghafalkan dan mempelajari hukum-hukumnya. Selanjutnya yaitu pada masa kekhalifahan. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar. Sama seperti pada masa Rasulullah, periwayatannya secara lisan. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Ilmu Al-Quran masih diriwayatkan secara lisan, dan dengan kebijakan Abu Bakar, pengumpulan atau penulisan Al-Quran pertama kali diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan Zaid bin Sabit. Yang ketiga, pada masa Khalifahan Utsman bin Affan, ketika zaman Khalifah Utsman, di mana orang Arab mulai bergaul dengan orang-orang non-Arab. Pada saat itu, Utsman memerintahkan supaya kaum muslimin berpegang pada mushaf. Yang terakhir, Khalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau telah memerintahkan Abu al-Aswad al-Duwali untuk meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Usaha yang dilakukan oleh Ali tersebut dipandang sebagai peletakan dasar ilmu i'rab Al-Quran. Nah, yang selanjutnya yaitu ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Di antara para musafir yang termasyhur dari para sahabat adalah yang pertama Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang kedua Ibnu Abbas, yang ketiga Mas'ud, yang keempat Zaid bin Sabit, yang kelima Ubay bin Ka'ab, yang keenam Abu Musa al-Asy'ari, yang ketujuh Abdullah bin Zubair. Sementara dari kalangan tabi'in diantaranya murid Ibnu Abbas di Mekah yang terkenal ialah Sa'id bin Zubair, Mujahid, Ikrimah, Ibnu Abbas, Tawus bin Kisan al-Yamani, dan Atta' bin Abu Rabah. Yang kedua murid Ubay bin Ka'ab di Madinah, Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Kab al-Qurazi. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud di Irak yang terkenal, Alkamah bin Qais, Mahruk al-Aswad bin Razi, Amir asy-Syasabi, Hasan al-Basri, dan Qotadabi bin Diami as-Sadusi.
Selanjutnya, masa pembukuan abad kedua, upaya pembukuan ulama Al-Quran mulai dilakukan, namun pada masa ini perhatian ulama lebih banyak terfokus pada tafsir. Di antara ulama tafsir pada masa ini adalah Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, wakil-wakil Al-Jarrah, Sibah bin Al-Hajjaj, Muqatil bin Sulaiman. Tafsir-tafsir mereka umumnya memuat pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in. Selanjutnya abad ke-3 Hijriyah, Muhammad ibnu Jarir al-Tabari menyusun kitab tafsir yang bermutu karena banyak memuat hadis-hadis sahih ditulis dengan rumusan yang baik. Di samping itu juga memuat i'rab dan kajian pendapat. Pada masa ini juga telah disusun beberapa ulum Al-Quran yang masing-masing berdiri sendiri. Yang pertama, Ali ibnu Al-Madani menyusun kitab tentang asbabun nuzul. Yang kedua, Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam menyusun kitab tentang nasikh dan mansukh. Yang ketiga, Ibnu Qutaibah menyusun kitab tentang musikil Al-Quran. Yang keempat, Muhammad bin Ayyub al-Dars menyusun tentang ayat yang turun di Mekah dan di Madinah. Muhammad ibnu Khalf ibnu al-Mirzaban menyusun kitab Al-Hawi fi Ulum Al-Quran. Selanjutnya yaitu pada abad keempat Hijriyah lahir beberapa kitab ulum Al-Quran seperti Az-Zaib Ulum Al-Quran karya Abu Bakar Muhammad ibnu Al-Qasim Al-Anbari. Yang kedua, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari menyusun kitab Al-Muhtazan fi Ulum Al-Quran. Yang ketiga, Abu Bakar Al-Sajastani menyusun kitab tentang Gharib Al-Quran. Yang keempat, Abu Muhammad Al-Qassab Muhammad ibnu Ali Al-Karki menyusun kitab Nakhl Al-Quran, Al-Dalah Al-Bayan fi Anwa Al-Ulum wa Al-Ahkam Al-Mudabi'ahan Ikhtilaf Al-An'am. Yang kelima, Muhammad ibnu Ali Al-Adwafi menyusun Al-Istighna fi Ulum Al-Quran. Selanjutnya pada abad ke-7 Hijriyah, Alamuddin Al-Sakhawi dengan kitabnya yang berjudul Jama' Al-Qurra wal Kamal Al-Iqra. Yang kedua, Abu Syam menyusun kitab Al-Mursyid Al-Wajid fi ma yata'ahaqu bil Al-Quran Al-Aziz. Pada abad ke-8 Hijriyah, Al-Jarkasi menyusun kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Pada abad ke-9 Hijriyah, Jalaluddin Al-Bukhni menyusun kitab Wafaqi Al-Ulum fil Mawaqi Al-Nuzum. Jalaluddin Al-Sayuti menyusun kitab Al-Tahbir fi Ulum Al-Tafsir dan kitab Al-Tikan fi Ulum Al-Quran. Kemudian terjeda dalam waktu yang cukup lama. Kajian ulum Quran ada dalam tahap stagnan yang terjadi pada awal abad ke-10 Hijriah sampai akhir abad ke-13 Hijriah. Selanjutnya, ulumul Quran pada masa modern atau kontemporer. Yang pertama, kitab yang terbit membahas khusus tentang cabang-cabang ilmu Al-Quran atau pembahasan khusus tentang metode penafsiran Al-Quran. Di antaranya yang pertama, kitab Ijazul Quran yang ditulis oleh Mus'haf Shadiq Ar-Rafi. Yang kedua, kitab At-Taswirul Fani fil Quran dan Masyahidul Qiyamah fil Quran oleh Sayyid Khotib. Yang ketiga, Tarjamatul Quran oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi yang salah satu pembahasannya ditulis oleh Muhibbuddin Al-Khatib. Yang keempat, Masalatul Tarjamatil Quran oleh Mustafa Sabari. Yang kelima, An-Nabiul Azim oleh Dr. Muhammad Abdullah Daraz. Yang keenam, Muqaddimah Tafsir Mahasilut Tawil oleh Jamiluddin Al-Qasimi. Yang kedua, kitab yang membahas secara ulumul Quran dengan sistem diantaranya. Yang pertama, Syekh Thahir Al-Jazari menyusun sebuah kitab dengan judul
At-Tibiyah fi Ulumil Quran. Yang kedua, Syekh Muhammad Ali Salamah menulis pula Manhajul Furqa fi Ulumil Quran yang berisi pembahasan yang sudah ditentukan untuk Fakultas Usuluddin di Mesir dengan spesialis dakwah dan bimbingan masyarakat serta diikuti oleh muridnya. Yang ketiga, Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani menyusun Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Yang keempat, Syekh Ahmad Ali menulis Muzakhirat Ulumil Quran yang disampaikan kepada mahasiswanya di Fakultas Usuluddin jurusan dakwah dan bimbingan masyarakat. Yang kelima, kitab Mahabisu fi Ulumil Quran oleh Dr. Subhi As-Solih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.